Berarti saya edit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya melihat beberapa wajah yang sangat familiar di sini. Apa kabar semuanya? Ada Bu Eci, ada Bu Suningsi. Bu Eci sama Bu Suningsi sama aja ya. Ada Bu Yanti Liwasdila, ada Bu Winda juga. Banyak sekali. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya, Ibu-ibu, Bapak-bapak? Sehat, Bu Yen. Alhamdulillah. Silakan Ibu Jenny. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Apa kabar sore ini Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Senang sekali ketemu lagi di room yang sangat kita tunggu-tunggu ini ya Bapak Ibu. Di mana kita akan belajar bersama di sini kerjasama antara British Council dengan Kelas Kreatif Indonesia Foundation. Saya melihat beberapa wajah yang sangat familiar di sini. Selamat datang Bapak Ibu semuanya. Ada Ibu Suningsi tadi, ada Bu Winda, ada Bunda Ati, ada Bu Yeyet, ada Bu Yanti Liwasdila, Bu Netwa, banyak sekali, ada Pak Solihin juga yang selama ini mungkin belum pernah kita bertatap muka tapi sudah bertatap maya sebelumnya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Bersama kita juga sudah hadir narasumber kita Ibu Pipit Prihartanti Soeharto. Tapi sebelumnya, sebelum kita mendengar paparan dari Ibu Pipit, kita dengarkan dulu mungkin ada general overview dari Pak Dadan sebagai founder Kelas Kreatif yang akan yang memfasilitasi kegiatan kita pada sore ini. Oke, Pak Dadan silakan Pak. Halo Pak Dadan. Masih mute Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan pendidik dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia yang berkenan untuk hadir di sesi hari ini ya. Ini menarik karena hari ini bukan biasanya ya, hari ini adalah hari pertama libur sepanjang yang saya tahu, tapi banyak sekali rekan-rekan yang sore-sore tetap semangat untuk belajar bersama terkait kurikulum berdiferensiasi. Alhamdulillah Kelas Kreatif Indonesia mendapatkan kepercayaan untuk menjadi mitra dari British Council, memfasilitasi pelatihan kepada ibu dan bapak pendidik
terkait pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Ibu dan Bapak, ini adalah sesi pertama kita dari 5 seri webinar yang akan kita selenggarakan setiap hari Senin. Jadi besar harapan saya, Ibu dan Bapak tidak hanya mengikuti di hari ini saja, tetapi nanti di Senin depan, kemudian Senin depan, dan Senin depannya lagi. Jadi selama libur, kita libur produktif ya, kita belajar bersama terkait pembelajaran berdiferensiasi ini. Harapannya sih Ibu dan Bapak itu sebenarnya nanti bisa mengintegrasikan informasi yang disampaikan oleh rekan-rekan lead trainers ke dalam modul ajar nanti yang dibuat oleh Ibu dan Bapak semua. Jadi silakan nanti disimak paparan dari Bu Pipit, kemudian nanti ada Bu Isri, ada Bu Ati, kemudian nanti ada Bu Sunaingsi, dan lain sebagainya. Nanti kita ada 5 sesi, sehingga pemahaman kita terkait pembelajaran berdiferensiasi itu agak bulat atau lebih bulat gitu ya. Sehingga kita nanti bisa memasukkannya ke dalam modul ajar kita dan bisa mempraktekannya atau mengimplementasikannya di kelas masing-masing. Mohon izin untuk berbagi layar ya. Jadi sedikit saya sampaikan apa sih PADI Project itu. Mungkin ada yang bertanya, itu PADI itu apa ya, Pak Dadan? Jadi itu PADI itu adalah Plan and Action for Differentiated Instruction, Ibu Bapak. Jadi ini ada hal yang menarik di sini, tidak hanya plan. Kalau plan kan berhubungan dengan modul ya, tapi ada action. Jadi bagaimana modul itu nanti bisa diimplementasikan di kelasnya Ibu Bapak. Tetapi sebelum masuk ke plan, sebelum masuk ke pembuatan modul, tentu saja kan diperlukan pemahaman yang kuat gitu kan terkait apa sih pembelajaran berdiferensiasi. Oleh karena itulah kami memfasilitasi 5 webinar yang nanti bisa Ibu dan Bapak ikuti secara lengkap. Harapannya secara lengkap ya, dari sesi 1 sampai dengan sesi 5. Jadi kalau misalnya dari kegiatannya sendiri itu ada 2, Ibu dan Bapak. Yang pertama itu ada open webinar, yang pertama itu ada training of trainers. Kalau itu khusus kepada rekan-rekan perwakilan dari MGMP. Itu sudah ada 17 MGMP yang bergabung, MGMP SMP Bahasa Inggris, di kegiatan training of trainers. Yang Bapak Ibu ikuti saat ini adalah open webinar. Jadi memang bisa diikuti oleh siapa saja yang berminat untuk mengikuti webinar 5 gitu kan, dari hari ini sampai dengan nanti 24 Juli. Nah, ini target dari TOT sendiri ada 17 MGMP, mungkin ada salah satunya adalah MGMP dari Ibu dan Bapak semua ya di sini. Kemudian project timeline-nya kita berfokusnya kepada webinar ya. Jadi webinar 1 itu Unlocking Potential, A Journey into Differentiated Instruction, yaitu hari ini. Kemudian nanti kita akan bertemu tanggal 3 Juli, itu Senin depan, berhubungan dengan multimodality in practice. Kemudian bertemu lagi tanggal 10 Juli, itu differentiated assessments. Kemudian tanggal 17 Juli berhubungan dengan teknologi, jadi pembelajaran berdiferensiasi tapi menggunakan teknologi. Dan yang terakhir tanggal 24 Juli itu berhubungan dengan module writing. Nah, ini yang dinanti-nanti ya oleh banyak peserta. Jadi bagaimana sih membuat modul ajar yang memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ada 5 ya, silahkan diikuti ke 5-5-nya. Silahkan dilengkapi nanti 3 dokumen yang harus dilengkapi. 2 dari British Council, 1 dari Kelas Kreatif Indonesia. Karena sertifikat dirilis oleh Kelas Kreatif Indonesia dengan ada British Council-nya, jadi silahkan diisi dokumen yang kedua. Itu yang paling penting untuk kami gitu ya. Sama juga yang pertama juga penting gitu kan. Soalnya ada pre-webinar survei, kemudian ada attendance itu untuk sertifikat, kemudian yang terakhir ada post webinar survei. Silakan diisi ketiganya. Setiap kali Ibu Bapak mengikuti webinar silakan diisi 3 dokumen tersebut dengan lengkap. Mungkin yang berbedanya kalau misalnya webinar survei di share-nya di WA group, post juga di WA group, sedangkan untuk attendance di share-nya hanya di saat Ibu Bapak mengikuti webinar. Itu saja, semangat belajar bersama, kita akan bertemu selama bulan Juli ini ya Ibu Bapak. Terima kasih Ibu Jenny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dadan atas perkenalannya dengan proyek ini ya. Oke, baiklah Bapak Ibu. Senang sekali sore ini kita sudah ditemani oleh salah satu trainer yang luar biasa dari Kelas Kreatif Indonesia. Nah, sudah kelihatan mungkin di layar ya, ada Ibu Pipit. Halo Ibu Pipit.
Halo Ibu Marjeni, selamat sore. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nice to see you on board ya Bu Pipit. Ini mungkin kebersamaan kita yang kedua kalinya ya Bu. Senang sekali, alhamdulillah. Oke, baiklah Bapak Ibu. Saya perkenalkan sedikit tentang Ibu kita yang luar biasa ini. Beliau adalah Ibu Pipit Prihartanti Soeharto. Saat ini beliau merupakan dosen di Universitas Perjuangan Tasikmalaya Indonesia. Jadi dari Jawa Barat ya Bu Pipit ya. Oke. Master degree beliau didapatkan di Warwick University di Inggris, khususnya untuk bidang young learners. Nah ini pakarnya young learners ini Bu Pipit Prihartanti. Saat ini beliau sedang menyelesaikan doktoral degree-nya ya Bu ya, sedang menyelesaikan pendidikan doktornya, mudah-mudahan cepat selesainya dan bisa membagikan ilmunya segera ke kita semuanya. Oke, amin, alhamdulillah. Nah, riset-riset beliau banyak sekali, tapi khususnya tentang learner autonomy, learning strategies, dan materials development in the field of English for young learners. Oke, nah baiklah Bapak Ibu semuanya, kita berikan kesempatan untuk Ibu Pipit untuk menyampaikan paparannya yang sangat kita tunggu-tunggu sore ini. Presentasi oleh Ibu Pipit sekitar 25 menit ya Ibu ya. Nah setelah itu kita lanjutkan dengan sesi question and answer Q&A. Oke Bu Pipit silahkan Bu. Baik Ibu Marjeni, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Selamat sore Ibu Marjeni sekali lagi. Pak Dadan, Ibu Sunengsi. Di sini ada yang sudah terlihat on cam, Ibu Yusniar, Bapak Yayan, Ibu Tisa. Selamat sore semuanya. Bapak Eka, Ibu Yeyet, Ibu Titin. Saya senang sekali berada di sini, belajar bersama dengan Bapak Ibu semua. Deg-degan sekaligus sebetulnya, karena saya yakin Bapak Ibu semua di sini hebat-hebat dan sudah banyak mungkin ya mengikuti training-training di tempat lain mengenai topik yang akan dibahas kali ini. Mohon izin saya share screen. Mudah-mudahan sudah dapat terlihat oleh semua. Bagaimana Ibu Marjeni? Apakah oke? Sudah, Baik. alhamdulillah sudah terlihat Bu Pipit. Baik, selamat datang Bapak Ibu di Padi Project Webinar 1 dengan topik yang akan kita bahas, pelajari bersama sore ini mengenai differentiated instruction. Seperti tadi saya sebutkan bahwa barangkali Bapak Ibu semua sudah familiar dengan topik ini dan sudah mendapatkan banyak wawasan barangkali ya mengenai topik ini. Tapi mudah-mudahan sesi sore kita kali ini bisa menjadi penguatan bagi kita ya. Nah, sebelum masuk ke materinya, ada 3 hal yang akan dibahas dalam slide saya. Yang mencakup what, mengenai apa, kemudian mengapa, dan bagaimana implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Meski nanti barangkali paparannya tidak akan komprehensif karena ini baru sesi pertama, barangkali nanti akan terkesan superficial seperti itu. Nah, kita pemanasan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Saya ingin mengenal nama Bapak Ibu semua juga, jadi siap-siap ke Zoom chat box ya. Ini sederhana sekali instruksinya. Apa yang muncul di benak Bapak Ibu kira-kira ketika mendengar kata differentiation atau diferensiasi? Boleh jawabannya satu kata ataupun satu frase seperti itu. Silahkan boleh ke kolom chat. Ya, Tampaknya silakan sudah. Bapak Ibu. Baik, saya scroll up dulu ke atas. Berbeda, not similar, perbedaan, personalized, perbedaan, different media of learning, heterogen, bervariasi, berbeda, take time, oke, itu curhatan sepertinya. Time consuming, kemudian different ways, unique, specific needs of pupils, variation, students learn based on their learning styles, beragam, unik, weak, strong, STD, standard, atau apa ya, preference, variasi, berbeda, beragam, padanan. Oke, flexible, oke, yes,
fleksibel, lebih personal, beragam, engaging, tidak sama, very, love, oke. Itu dari feeling barangkali ya, dari feeling Ibu Titin. Suka sekali dengan diferensiasi ya, pembelajaran berdiferensiasi ini suka bikin kacaletot kalau dalam bahasa Sunda ya. Twisted, situational, baik. Tampaknya dari jawaban Bapak Ibu, ya sudah terkesan semuanya sudah familiar ya tentang differentiation ini ya. Dan jawaban Bapak Ibu juga mewakili definisi-definisi yang ditampilkan di layar dari mbahnya differentiated instruction ya. Di sini kita bisa lihat diferensiasi diartikan sebagai tailoring instruction. Tailoring bisa kita pahami juga, maknai juga sebagai adjusting ataupun adapting ataupun accommodating. Jadi kita mengakomodasi kebutuhan siswa kita. Seperti itu, kita menyesuaikan pembelajaran kita. Nah, Bapak Ibu juga pasti sudah paham bahwa ternyata tadi ada yang sudah menuliskan take time, ya, karena pembelajaran berdiferensiasi ini kerja proaktif kita tidak menunggu nanti juga siswanya bisa ngikutin kok gitu ya, bisa paham sendirinya, ternyata tidak seperti itu. Ternyata kita harus proaktif ya. Dan diferensiasi ini bukan yang sekali dua kali ataupun sebulan dua bulan lalu that's it, that's all gitu, sudah selesai kita lakukan. Ternyata tidak. Ternyata kalau menurut Hockett ini diartikan sebagai journey ya, for the teaching life. Sepanjang kita mengajar, kita ya idealnya melakukan diferensiasi begitu untuk mengakomodasi kebutuhan siswa kita, apapun itu kurikulumnya begitu. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, tadi what, sekarang why, mengapa begitu ya? Mengapa harus mengimplementasikan ini begitu ya? Istilah differentiated instruction bukan hal baru, sudah lama sekali. Tapi kenapa di Kurmed harus ada? Barangkali Bapak Ibu juga sebelum Kurmed juga saya sudah melakukannya kok gitu ya. Barangkali seperti itu. Nah, kita bisa lihat di gambar ini ada tulisan one size fits all. Anggap saja ini kita guru, ini kurikulumnya atau modelnya atau teknik mengajarnya, lalu kita palu-palu paksakan ke siswa kita, kayaknya pas deh di siswa kita gitu ya, kayaknya cocok deh, apa yang akan terjadi? Barangkali siswa kita kalau bahasa sekarang mungkin jadinya kena mental mungkin ya. Ya, ternyata kenapa kita harus menggunakan differentiated instruction, karena one size doesn't fit all ya. Tidak muat, tidak sama gitu ya satu hal untuk semua siswa kita. Kenapa? Karena tadi ada yang sudah menuliskan juga di kolom chat, unik, kemudian variasi, berbeda, beragam. Yes, ya, karena siswa kita different, begitu ya. Siswa kita semuanya unik, seperti tulisan di layar ini. Tulisannya sama, kalimatnya sama, tetapi gaya tulisannya pun berbeda-beda, begitu ya. Menggambarkan siswanya juga barangkali. Nah, lalu tadi what, kemudian why, sekarang kita lari ke how ya. Kita ke how can teachers differentiate instruction? Setidaknya ada 5 dimensi yang perlu kita pertimbangkan. Apa saja kelima dimensi itu? Ada konten atau what to learn-nya, apa yang siswa kita pelajari. Kemudian ada instructional strategies atau how they learn, ataupun activities-nya. Kemudian produk juga barangkali Bapak Ibu sudah awam sekali di sekolah dengan project misalnya. Nah, itu masuknya ke dimensi produk seperti itu ya. Apa yang siswa kita lakukan untuk melatih atau mengaplikasikan apa yang sudah mereka pelajari. Kemudian ada classroom. Classroom di sini bisa kita pahami sebagai lingkungan belajar atau ruang belajar, tidak hanya ruang belajar di dalam kelas, tapi juga lingkungan di sekitar sekolah, ataupun juga mencakup manajemen kelasnya itu sendiri, seperti itu. Nah, lalu berdasarkan apa ke hal-hal yang ini, konten, instructional strategies, products, dan classroom, kita diferensiasikan berdasarkan readiness, kemudian interest, dan learning profile dari siswa kita atau karakteristik siswa kita yang terdiri dari 3 hal ini. Bagaimana begitu ya? Tadi misalnya ada yang ingin tahu
tentang pre-assessment-nya seperti apa di sesi yang sebelumnya ya, begitu. Readiness-nya seperti apa ngeceknya, interest-nya bagaimana, learning profile-nya bagaimana. Wah, itu sepertinya perlu satu webinar untuk satu hal di sini ya. Begitu. Tapi nanti di akhir slide saya akan ada link-link yang dapat Bapak Ibu akses untuk melihat contoh-contohnya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya di sesi-sesi webinar lain, barangkali selama ini kita memahami diferensiasi itu ada konten, proses, produk, betul seperti itu. Tetapi kalau di sini ditambahkan dengan learning environment. Kenapa juga bisa seperti itu? Karena lingkungan belajar bisa melingkupi semua kegiatan pembelajaran seperti itu ya. Readiness, kesiapan bisa dicek dengan pre-assessment, ada interest juga, misalnya ada yang interestnya, ada yang suka berpidato barangkali, ada yang suka lebih menggambar, misalnya ada learning profile. Learning profile banyak kita pahami hanya sebatas learning styles, tetapi tidak hanya mengenai learning style saja, bisa juga preferensi atau gaya belajar itu sendiri, kecerdasan majemuk, gender, budaya, juga latar belakang siswa begitu. Nah, sekarang saya ingin Bapak Ibu berangkat ke menti.com, linknya ini saya kopikan ke kolom chat, atau Bapak Ibu bisa scan barcode di sini. Kita akan sedikit share pengalaman Bapak Ibu. How do you find out about the differences between your learners? Barangkali Bapak Ibu sudah ada yang sudah mengimplementasikan differentiated instruction, ada yang belum seperti itu ya. Tapi barangkali Bapak Ibu memahami atau punya ide, punya pengalaman, atau pernah baca kira-kira seperti apa siswa kita itu kita ketahui begitu ya keunikannya masing-masing. Bapak Ibu boleh ke kolom chat, di sana ada linknya. Boleh Bapak Ibu isikan jawaban atau share dari pengalaman Bapak Ibu mengenai how do you find out about the differences between your learners. Ya, silakan Bapak Ibu, boleh di-scan, boleh diklik link yang di-share oleh Bu Pipit di kolom chat kita. Saya keluar dulu, kita lihat nanti jawabannya di Mentimeter. Apakah ada yang sudah sudah ada yang menuliskan jawabannya. Wow. Alright, terima kasih kepada 9 jawaban dan masih akan bertambah barangkali ya. Saya mulai dari mana ya? Bagaimana cara mengetahui keunikan atau karakteristik siswa Bapak Ibu from the student strengths and weaknesses when they study? Berarti barangkali diobservasi mungkin ya. Oh yes, di sini ada by observing. Kemudian diagnostic test by talking to them and observing, pretest observation, questionnaire, assessment diagnostik awal. Good. There are some struggling learners who learn fast and there are some slow learners struggling. Barangkali dari observasi ya, itu tampaknya. It can be seen from their activeness and class participation. Berarti ya observasi juga. Ada survey, observation, doing student quiz of type learners. Wow, ini sudah dieksperimen ya, sudah dicoba macam-macam tekniknya. Assessment diagnostic, since our students are heterogeneous, so we have different students with their talent and unique skill. Itu jadi seperti sudah konklusinya ya, seperti itu. Questionnaire, learning style test, wow, good. Ini barangkali bisa di-share kepada Bapak Ibu guru yang lain. Bagaimana nih learning style test-nya? Apakah sudah diadaptasi di bahasa Indonesia kan atau bagaimana? Kemudian observing banyak yang observing, diagnostic test banyak. Jawabannya analyzing dari achievement-nya. Ya dari previous achievements. Yes, bisa ngobrol juga ke guru atau wali kelas sebelumnya, bisa. Dari refleksinya. Observasi, they are more interested in doing assignment given by the teacher. Dari mungkin di observasi juga berarti ya itu. Jadi yang mayoritas jawaban
jawabannya adalah observasi, kemudian diagnostic test, ada survei, kemudian ada tes juga, tesnya ada interview. Oh, di sini ada interview. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Mohon izin saya, ini sudah 47 answers ya dari 137 yang hadir di sini total. Pasti masih banyak bertambah. Oke, thank you so much. Tapi saya harus kembali ke itu ya, ke Google Slide. Mohon maaf ini di close. Saya kembali ke sini. Alright. Ya, terima kasih atas jawabannya. Betul sekali. Tadi sudah dari 137, 138 sekarang yang hadir, ada 40-an yang menjawab. Nah, ya itu sudah merangkum ataupun membreakdown ke 6 poin yang ada di sini. Baik, how can teachers differentiate instruction? Kalau misalnya menurut Robert, saya lupa namanya ya, Rachel Roberts dari teachingenglish.org.uk, sayangnya saya tidak menuliskan namanya di sini. Katanya ada 6 poin setidaknya bagaimana kita mendiferensiasi pembelajaran kita. Tadi sudah Bapak Ibu ini ya cantumkan jawabannya di Mentimeter. Yes, kita harus tahu dulu mengenai keunikan dan kekuatan dari siswa-siswi kita. Kemudian yang kedua, kita bisa menanamkan tentang growth mindset kepada siswa kita, bahwa intelligence, kemudian ability, kemudian apa lagi ya, ability, intelligence, ataupun hal seperti itu tuh tidak fix gitu, masih bisa berubah. Dan kalau siswa kita, aduh susah Miss misalnya, atau susah Bu, tidak apa-apa begitu, bahwa kalau kita menemukan sesuatu yang sulit, berarti kita learning something new begitu. Yang ketiga, kata Robert katanya ya, di sini ada use pair and group work, ada pairing and grouping. Nah, pairing and grouping ini seperti apa biasanya yang Bapak Ibu lakukan di dalam kelas untuk mendiferensiasi pembelajaran? Boleh kembali Bapak Ibu ke kolom chat, atau kalau misalnya ada yang mau menyampaikan pendapatnya secara langsung, boleh unmute your microphone. Biasanya teknik pairing atau grouping di kelas Bapak Ibu seperti apa yang biasa dilakukan? Boleh di kolom chat saja kalau untuk ini. Ups, maaf. Ada satu yang sudah by question and answer katanya ya. Baik, untuk pairing and groupingnya, question and answer-nya seperti apa? Boleh ditambahkan juga. The way they answer the question, by question and answer, by doing student agency. Bisa diperjelas juga barangkali Ibu Neneng di sana contohnya seperti apa? Pairing, kata Ibu Hidayatul Mu'anifah. I use this technique to my students to get them do the error of their writing in simple way, checking spelling. Okay. Grouping based on their topic interest. Nice. Oke, berarti Ibu Wahyu menyediakan 3 topik, kemudian nanti even though it will be unequal in numbers, siswanya memilih topik-topik tersebut. Jadi nantinya siswa bekerja kelompok sesuai dengan topik tersebut. Oke, good. Oh, kalau Ibu Nisa, weak strong, kemudian ada weak strong, ada freer. Oke, berdasarkan lebih kepada pace-nya ya, pace belajar dari siswanya. Apakah ada teknik lain dari Ibu Bapak dengan menanyakan ide, keinginan, dan pilihan siswa? Oh, itu yang dimaksud dengan student agency, kata Ibu Neneng ya.
Ibu Lilis, not long ago I used Just Chance for my students. They presented in pairs. Oke, nanti boleh Ibu Lilis barangkali ya mencontohkan atau memberikan linknya Just Chance yang seperti apa, dari mana, boleh di-share juga di kolom chat. Nah, itu teknik ataupun cara ketiga untuk mendiferensiasikan pembelajaran menurut Rachel Roberts. Yang ketiga ini pairing and grouping. Nah, yang keempat, get more and better answers to all questions in teacher-led activities. Kadang kita mengajarnya di kelas yang besar begitu kan, agak suka sulit kalau membagi kelompok. Kadang ya udahlah asal jadinya yang kamu dengan ini A B atau 1 2 3 kadang seperti itu, tapi itu juga tidak apa-apa. Nah, bagaimana kalau misalnya mengajar di kelas yang besar seperti itu? Bagaimana kita melakukan teacher-led activities yang dimaksud di sini? Kita akan menonton video mengenai teacher-led activities, tapi sebelumnya saya ingin tahu dulu, Bapak Ibu mengajar di kelas yang jumlah siswanya berapa ya? Boleh dituliskan di kolom chat. Oh, tadi Ibu Ismi ada yang masih, Ibu Ismi menjawab tentang grouping based on their topic interest. Oh, ada yang sama juga ya seperti itu. 36, 32, oh my goodness. Banyak sekali ya, 25. Oke, dulu saya pengalaman mengajar SD 5 tahun itu maksimal siswanya 25 student ya, 25 siswa. Jumlahnya tidak lebih dari 25. Kebayang kalau 36 itu seperti apa ya? Mohon maaf Bu Pipit, sambil menunggu jawaban teman-teman, Bu Pipit masih punya 4 ya. menit lagi untuk presentasi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Marjani. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ternyata banyak sekali ya siswa-siswi yang Ibu Bapak ajar di kelasnya. Nah, kemudian untuk teacher-led activities di dalam kelas itu seperti apa? Menurut video ini, kita akan menonton video ini, dan video ini 4 menit juga, jadi akan habis mungkin untuk melihat video ini ya. Kita akan cek. Mudah-mudahan suaranya oke di sana, di Bapak Ibu. Ya, Hello, jelas. my name is Rachel Roberts, and in this video I want to look at differentiation when teaching from the front. Although group work is often the best way of providing a more differentiated Saya akan activity, percepat a lot ke of the time poinnya. we will be teaching the whole class. Very often when we ask the class a question, the same few students will answer. We can try naming specific students to answer. Alternatively, we could use a random system, such as pulling a name out of a jar of wooden lolly sticks with the student's name on them. We can also use different kinds of questions for different students. We can use questions which require deeper processing, such as asking them to think critically about the topic. Or we can ask more straightforward, descriptive questions. But perhaps the biggest thing we can do to help everyone in the class produce better answers is to wait longer before we either accept an answer or answer the question ourselves. A well-known piece of research into wait time showed that on average teachers wait only 1.5 seconds after asking a question. If we wait just 3 seconds, we give every student in the class more opportunity to think and come up with a better answer. The think, pair, share technique can also help. Students think about a question first, then discuss with a partner, before finally sharing their answer with the class. There are some variations on this technique. Double think, pair, share. The pair of students joins up with another pair to compare their ideas before the final share activity. Mingle, think, pair, share. Students swap partners several times, discussing the same question before coming back to share with the class. In these ways, less confident students have an opportunity to think through their answer and to practice talking about it so that they can be more fluent in the final stage.
Stronger students also get to improve the quality of their work. Finally, we can make questioning include more students by accepting more than one answer. A useful technique in the face-to-face classroom is for students to write their answers on mini whiteboards or pieces of paper, which they all hold up at the same time. If they are facing the front, other students can't see their answers, but the teacher can immediately see who has understood. We can also ask more than one student the same question, asking them if they agree or disagree with the first answer and why, or if they would like to add anything to it. My top tip is to see every question as an opportunity to involve more than one learner, give the learners time to think and learn. Demikian videonya. Kira-kira mana yang Bapak Ibu belum lakukan di kelas dan akan lakukan di kelas selanjutnya? Kalau saya baru tahu tentang harus menunggu 3 detik. Itu biasanya tidak saya lakukan di kelas. Biasanya ya bertanya, "Do you have any question?" Kalau tidak, "That's all. Thank you." Begitu ya. Dan itu salah ya, berdosa sekali jika mengajar seperti itu. Baik. Silakan Bapak Ibu boleh mengetikkan wait longer, ada yang mau melakukan itu. Mingle pair share, ada yang belum. Think pair share, oke. Nah, sambil menunggu jawaban Bapak Ibu, sambil saya berpikir bagaimana keluar dari sini untuk kembali ke Google Slide. Baik, sebentar. It doesn't work. Hello, my name is Rachel. Nah, oke, sudah keluar sekarang. Kembali lagi ke sini. Nah, tadi tentang ini ya, teacher-led activities, ada tentang wait time, kemudian ada think pair share, double and mingle think pair share, kata Ibu Nena. Ya, ada yang, oh tadi, terima kasih Bapak Ardi. Oke, mingle, oh yang think pair share ya, banyak yang akan melakukannya di dalam kelas. Ya, boleh dicoba Bapak Ibu. Nah, itu yang keempat, kata teachingenglish.org.uk, ada 2 lagi. Katanya untuk diferensiasi ini, yang kelima adalah changes. Kita perlu melakukan changes di materi yang receptive skills ya, di reading and listening seperti itu. Kemudian changesnya seperti apa? Sederhana sekali katanya ya, misalnya kegiatan pertama ada true and or false, misalnya kegiatan kedua kita ganti lagi dengan yang lain seperti itu. Pokoknya ada changes. Kemudian di kegiatan yang productive skills seperti speaking and writing, kita perlu memberikan repetition, kita perlu memberikan waktu ya, preparation time yang lebih lama seperti itu kepada siswa kita. Nah, itu adalah ke-6 cara dari teachingenglish.org.uk untuk bagaimana kita mendiferensiasi pembelajaran di dalam kelas. Baik, Bapak Ibu. Nah, itu materi atau bahasan kita mengenai what, how, what, kemudian why and how we differentiate our instructions, seperti itu. Saya akhiri dengan quote dari mbahnya differentiated instruction, bahwa in its truest sense, teaching is not finished until learning occurs, ya, for each learner. Jadi catatannya for each learner. Kalau misalnya tidak ada teaching without learning is an oxymoron. Ini juga sebagai reminder bagi saya yang sering kali mengajar di dalam kelas, ceramah, kemudian do you have any question? Harusnya juga bertanya what questions do you have gitu, dan ternyata anak-anak suka bilang diam gitu ya, silent dulu, that's all for today. Itu saya rasa setelah membaca quote ini berdosa sekali begitu ya, mengajar seperti demikian. Baik Bapak Ibu, Ibu Marjani, itu adalah akhir dari slide saya.
meski ada di sini, tetapi kita bisa skip. Ini bisa saya share linknya kepada Bapak Ibu. Ini untuk exit ticket saja. Terima kasih Oke. Bapak Ibu semuanya. Ya. Oke, terima kasih Ibu Pipit. Paparan yang luar biasa ya tentang differentiated instruction. Betul-betul banyak insight baru, fruitful dan sangat meaningful nih buat kita semua ya, pengajar bahasa Inggris Bapak Ibu. To me myself, saya juga baru tahu loh Bu Pipit tentang differentiated instruction ini. Saya tahu cuma 3 ya, ada di proses, produk, dan konten, tapi ternyata ada satu lagi di learning environment seperti paparannya Bu Pipit tadi. Oke, luar biasa. Kemudian juga ada bagaimana caranya how to group students in the classroom ya, luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan ke Q&A, saya ingin mengingatkan sekali lagi kalau nanti Bapak Ibu akan mengisi survei pre and post survei, dan daftar hadir juga akan di-share hanya di Zoom chat ini nanti. Oke, baik Bapak Ibu. Silakan kita buka Q&A, mungkin untuk 3 pertanyaan dulu ya, tapi sambil memberikan reaction juga atas paparan Bu Pipit ya Bapak Ibu, silakan. Boleh memberikan reaction, bisa clapping hands, bisa love, bisa smile, atau apapun, gimana perasaan Bapak Ibu menurut hasil pemaparan dari Ibu kita tadi. Oke, silakan kita buka raise hand ya, tanya jawab langsung dulu ya Bu Pipit, sebelum kita lihat di kolom chat. Silakan Bapak Ibu, boleh raise hand. Sambil kita lihat-lihat di sini. Di Q&A tadi sebenarnya sudah ada Ibu Ade, tapi pertanyaan belum beliau tuliskan, Ibu Ade Darmianti. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya langsung ke Bu Pipit di sini? Di kolom chat ada Bu Marjeni. Ya. Nah, kita ke kolom chat dulu sementara ya, sambil menunggu Bapak Ibu ya. Kata Bu Pipit tadi kita kasih waktu dulu sekian detik sebelum menyampaikan. Baik, ada pertanyaan dari Ibu Desri Mayroza, SMA 1 Bukit Sundi. Oh, ini orang kampung saya nih Bu Pipit, orang Sumatera Barat ini. Nah, beliau menulis di sini, menurut Tomlinson memang ada 4, tapi kurikulum Merdeka pakai 3. Kenapa ya Bu? Nah, itu pertanyaan beliau. Boleh langsung dijawab Bu Pipit, silakan Ibu. Baik. Terima kasih. Saya cek kembali pertanyaannya dari Ibu Destri. Bu Destri. Bukan, Bu Destri ya. Iya. Ya, saya juga bertanya-tanya awalnya kenapa gitu ya. Seperti itu. Kenapa 3 lalu di sini ada 4. Ini juga sebetulnya dari Tomlinson juga, tapi beda tahun begitu ya. Ini saya ambil kalau yang ini dari New South Wales gov.gov.au. Kalau ini mengambil dari Tomlinson 2006 seperti itu. Kalau yang content process product itu Tomlinson yang 99 2000 2001 mungkin barangkali berbeda publikasinya saja seperti itu. Ini yang saya ambil mungkin yang terbaru, tetapi kalau kita lihat di internet memang ada yang masih 3, ada yang 4 juga seperti itu. Terakhir saya search yang banyaknya yang 4 seperti itu. Kalau misalnya tadi juga saya sudah sampaikan, yang 3 juga tidak salah sebetulnya karena si learning environment ini bisa melingkupi semua begitu ya, melingkupi konten, proses, dan produk. Lalu di tengah-tengahnya ada activity seperti itu. Jadi di tengah ada activity, kemudian di sekelilingnya ada konten, proses, produk, dan di lingkup lebih luasnya itu bisa learning environment seperti itu. Semoga itu menjawab pertanyaan Ibu Destri. Iya, jadi berarti tahun publikasinya ini yang terbaru ya, yang teranyar bukunya yang diambil ya Bu Pipit ya. Mudah-mudahan seperti itu. Semoga ada yang lebih terbaru lagi dari 2006 barangkali. Iya, oke, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Ibu Destri tadi. Kita ke kolom chat lagi sambil menunggu. Silakan Bapak Ibu langsung di-unmute saja kalau ada pertanyaan. Saya juga melihat di kolom chat ada pertanyaan dari Ibu Kuni Adiniah nih Bu Pipit. Nah, beliau menanyakan contoh diferensiasi dalam hal learning style itu seperti apa ya Bu? Apakah bisa dilakukan diferensiasi konten berdasarkan learning style? Begitu Bu Pipit.
Baik, Ibu Kuni, terima kasih. Ya, kalau misalnya saya membayangkan lagi pengalaman dulu mengajar di SD, tapi bukan SMP, di SD yang berbasis multiple intelligences, kami memang membasiskannya di kecerdasan majemuk, tapi merangkap juga sih di gaya belajar tersebut ya. Kita bisa mendiferensiasikannya di semua ini ya, di konten berdasarkan gaya belajar juga bisa seperti itu dan lain sebagainya. Kalau misalnya yang simpelnya, misalnya gaya belajarnya terlebih dahulu, kita harus ketahui seperti itu. Nah, kalau saya di sini di referensi saya ada beberapa link ya, Ibu Kuni, yang bisa dicek. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu gaya belajarnya. Contohnya misalnya yang saya bisa tunjukkan di sini, misalnya kita bisa memang harus proaktif tadi ya, kerja gurunya harus proaktif, jadi kita harus bikin worksheet ini itu begitu ya, bisa seperti ini dulu, kemudian mencari tahu atau memberikan poster ataupun tes seperti itu, yang seperti ini juga. Kemudian kalau dari contoh-contohnya saya bisa share dari sini misalnya, dari website yang ini. Kontennya seperti apa misalnya, kita bisa macam-macam misalnya ya, kontennya bisa diferensiasikan, bedakan berdasarkan gaya belajar siswa. Ya, jadi jawabannya bisa seperti itu. Kalau contoh-contohnya seperti apa? Nah, Bapak Ibu stay tuned ke sesi webinar Padi Project yang selanjutnya. Barangkali itu bisa lebih detail ya, begitu Bu Marjeni. Iya, betul. Akan banyak sekali ya cara-caranya nanti yang akan dibagikan oleh kerjasama British Council dan Kelas Kreatif Indonesia ini. Baik, Bu Yayat sudah tidak sabar katanya. Oke, baik, kita lanjutkan dulu Bu Pipit. Kita masih ada waktu. Kita masih ke kolom chat. Ada pertanyaan dari Pak Nailul Fauzi di sini. Apakah diferensiasi berdasarkan gaya belajar atau kognitif? Nah, maksudnya gimana ini, Pak Nailul? Apakah Pak Nailul mungkin bisa ini langsung di open mic kalau mau dijelaskan, atau gimana Bu Pipit? Bisakah langsung dijawab? Apakah diferensiasi berdasarkan gaya belajar atau kognitif? Nah, begitu kali Mas. Ini ada opsi di sini ditawarkan. Pak Nailul ya, pertanyaan dari Pak Nailul Fauzi. Iya. Ya. Saya pernah melihat di dalam sebuah website ada semacam grafik tentang diferensiasi seperti itu, ada kognitif dan lain sebagainya. Dan ternyata di grafik tersebut, tapi sayangnya sekarang di layar saya tampaknya tidak ada ya website yang pernah saya baca tersebut. Jadi si learning styles itu, kalau menurut website tersebut yang sayangnya saya tidak ingat juga nama websitenya apa, itu di bawah kognitif ternyata, ada di bawah kognitif seperti itu. I don't know why begitu. Jadi ketika ada pertanyaan kognitif atau learning styles seperti itu, ternyata learning styles itu masuknya ke bagian kognitif seperti itu. Contohnya misalnya ada yang berpikirnya abstrak atau konkret misalnya, ya itu juga kan masuknya ke kognitif. Begitu, Bapak. Iya. Jadi berarti di bawah kognitif ya, Bu Pipit. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak Nailul. Oke. Iya, silakan ada. Boleh? Ya, ada Pak Eka Priyatna ya yang sudah raise hand. Oke, silakan langsung saja Pak Eka. Ya. Baik, terima kasih Ibu Marjeni ya sama Ibu Pipit. Bu Pipit, salam kenal. Salam kenal Pak. Ya, Bu mau tanya ini kalau penggunaan differentiated instruction ini apakah mutlak memang harus dilaksanakan? Berarti the whole learning activities, atau boleh tidak misalnya berapa persennya gitu. Tidak selalunya menggunakan differentiated instruction gitu, tetapi masih menggunakan juga yang metode yang sama. Apakah kita tuh memang sekarang tuh harus berpindah mutlak 100% gitu, Bu? Harus gitu Pak ya, kudu ya Pak ya. Oke. Ya, silakan Bu Pipit. Baik, terima kasih Pak Eka, Bapak Eka atas pertanyaannya. Barangkali nanti Bapak Ibu guru juga ada yang memiliki jawaban terhadap pertanyaan Pak Eka, itu bisa juga nanti di-share.
Ini sepertinya jawabannya akan lebih kepada pendapat saya pribadi seperti itu. Saya kembali dulu ke layar yang tadi di sini. Saya setuju dengan kata Hoketnya bahwa diferensiasi itu journey, sehingga ternyata sudah ada topik ini dibahas. Dan mungkin Indonesia dengan kurmednya, dengan kurikulum merdekanya sekarang, ingin menampilkan ini barangkali agar kita tidak, kalau saya pribadi ya kadang pengalaman mengajarnya hanya slide, PowerPoint saja, that's it gitu, tidak ada apapun, dan saya tidak mengecek siswa saya misalnya mereka benar-benar belajar atau tidak. Nah, barangkali agar kita tidak seperti itu lagi dalam mengajar, barangkali seperti itu. Tapi saya juga pernah mendapatkan quote, dan barangkali kalau misalnya Bapak Ibu mengisi exit ticket ini, ada tentang, kalau tidak salah ya saya, ada satu pertanyaan mengenai itu. Jadi ada quote tentang differentiated instruction is rooted in good teaching, tetapi good teaching itu tidak selalu differentiated. Jadi jadi jawabannya untuk pertanyaan Bapak Eka tadi, ya sebaiknya kurikulum apapun kita pasti meng-cater atau mengakomodasi kebutuhan siswa kita dengan cara diferensiasi, pembelajaran diferensiasi. Tetapi ternyata good teaching tidak selalu yang differentiated. Jangan-jangan differentiated yang kita lakukan belum good teaching, bisa jadi seperti itu. Oke. Jadi tidak mutlak jawabannya. Itu pendapat saya pribadi, barangkali ada yang berbeda, boleh di-share juga. Ya, bagaimana Pak Eka? Cukup memuaskan tadi ya jawaban Bu Pipit ya. Saya juga tertarik ke quote yang terakhir tadi ya Bu Pipit, good teaching is not always differentiated instruction ya. Nah ya, walaupun tadi dikatakan oleh oleh Hoket ya Bu, ada itu merupakan journey. Jadi mungkin saatnya kita berubah sekarang mencari yang lebih baik lagi mungkin. Oke. Baik. Terima kasih Bu Pipit, Pak Eka. Ada yang raise hand lagi, mungkin kita masih punya waktu sekitar 8 menit lagi ya, mungkin 6 menit lah, 6 menit lagi. Baik, kita terima dulu yang raise hand ya Bu Pipit, silahkan langsung saja di unmute, silahkan open mic. Bapak Ibu yang raise hand. Baik, izin Ibu. Ya, oke, silakan Ibu. Ibu siapa? Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam Astri warahmatullahi dari MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Sumedang. Oke. Izin menambahkan dari tadi pertanyaan Pak Eka dan paparan dari Ibu Pipit. Terima kasih Bu Pipit atas ilmunya, tadi jelas sekali. Namun izin saya menambahkan tadi pertanyaan Pak Eka yang tentang haruskah kita selama seluruh aktivitas gitu ya di kelas harus differentiated. Betul tadi kata Bu Pipit, Ibu, saya tuh pernah mengobservasi beberapa kelas di sebuah sekolah di Jakarta yang kebetulan melaksanakan differentiated instruction. Jadi di kelasnya itu memang tidak keseluruhan kegiatan gitu di differentiate. Jadi di awal ada the whole panel session, baru ada mini lesson untuk tiap sesuai dengan readiness sama interest siswa begitu. Jadi memang tidak semuanya. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, ini pertanyaan ke Bu Pipit. Bu Pipit tadi menyebutkan bahwa si pembedaan ini bisa dibedakan dengan learning style. Namun saya akhir-akhir ini mendapati bahwa in dispute ya learning style BAK ini ada kalanya katanya ketika siswa misalnya cenderung audio, tapi ketika guru berhasil memberikan visualisasi yang bagus, lalu pembelajarannya bagaimana, dia bisa bergeser begitu. Jadi daripada pembagian dengan VAK ini, dengan VAK ini lebih baik dengan multiple intelligences. Apakah benar demikian begitu? Itu yang pertama. Yang kedua, oh iya lupa lagi tuh ke Pak Eka, saya izin menambahkan. Jadi katanya gini Bapak, fokus kita bukan untuk mendiferensiatedkan. Jadi fokus yang saya baca, izin dibetulkan jika salah Ibu Pipit, fokus kita itu bukan ingin mendiferensiasi pembelajaran, tapi tidak untuk meninggalkan anak. Jadi misinya itu no one left behind. Jadi kita ingin memastikan semua anak belajar, sehingga kita menggunakan segala cara, jadi bukan ingin ke diferensiasinya, tapi tidak ingin meninggalkan anaknya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya,
Terima kasih Bu Asri. Yang pertama tadi tambahan informasi ya. Terima kasih Bu Asri. Yang kedua pertanyaannya mungkin silakan langsung dijawab Bu Pipit. Iya, terima kasih Ibu Asri. Saya setuju dengan pendapat-pendapatnya Ibu Asri ya. Yang terakhir barusan yang no one left behind. Ya itu kalau tidak salah 10 atau 15 tahun yang lalu ada program PBB yang No Child Left Behind. Mungkin terinspirasi dari situ juga. Iya betul tentang itu. Kemudian yang tidak selalu didiferensiasikan, ya juga. Jadi dan yang saya pahami juga, barangkali mungkin ada yang berbeda pendapat, ada yang misalnya yang tadi kalau dikaitkan dengan learning style, yang visual dikasih materi ini, misalnya yang auditory dikasih materi ini, yang auditory nggak dapat visual, yang visual nggak dapat auditory materinya misalnya atau activity-nya. Kalau yang saya pahami, semua siswa mendapatkan semua kesempatan seperti itu sampai akhirnya dia menemukan potensinya seperti itu. Oh, di sini ternyata yang dominannya, dan ya harapannya kan semua bisa beyond seperti itu ya, semua bisa sukses dan mencapai tujuan pembelajaran jika dikaitkan dengan tujuan pembelajaran seperti itu. Tadi pertanyaan dari Ibu Astri itu VAK, ya saya juga agak-agak kaget sih sebetulnya ketika ada kurikulum Merdeka yang mengangkat kembali VAK seperti itu, karena zaman-zaman dulu ketika kita kenal dengan multiple intelligences 15 tahunan yang lalu, itu VAK itu kan agak-agak dianggapnya mitos seperti itu ya, tapi sekarang diangkat kembali, mungkin ya tidak ada salahnya juga seperti itu. Apakah lebih baik multiple intelligences atau VAK? Kalau saya, ini pendapat pribadi saya juga sih, ya dua-duanya tidak apa-apa dipakai, dua-duanya juga misalnya dicek, diteskan ke siswa kita, tetapi kalau saya pribadi lebih yang lebih globalnya mungkin multiple intelligence-nya seperti itu. Tapi kalau kita lihat lagi ke artikel-artikel di website atau di buku-buku, masih tetap learning styles itu dan multiple intelligences itu didampingkan seperti itu ya di dalam pembahasan diferensiasi. Begitu Ibu. Mbak, kalau misalnya ada yang terlewat saya jawab, boleh Ibu Asri kembali unmute mikrofon. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Iya. Oke, sudah terjawab sepertinya semua pertanyaan dari Bu Asri ya, Bu Pipit. Jadi mungkin di beberapa part mungkin kita pilih-pilih kayaknya ya, yang mana yang lebih menggali potensi siswa. Tidak harus di semua part kita masukkan. Oke, baik. Sepertinya kita punya 2 menit lagi menjelang jam 4. Menarik sekali sebenarnya perbincangan ini Bu Pipit, semakin digali semakin banyak yang tergali, semakin kita ingin mendalami tentang differentiated instruction ini. Malah masih ada peserta yang baru masuk ini Bu Pipit di akhir-akhir. Oke, baiklah Bapak Ibu semuanya, bagaimana Pak Dadan? Cukup mungkin ya, kita masih punya 2 menit. Kita belum ini, ya daftar hadir sudah di-share di grup oleh Pak Dadan. Ya sebenarnya tidak akan puas ya, tidak akan ini ya membicarakan tentang differentiated instruction dalam 1 kali pertemuan seperti ini. Tapi seperti diingatkan tadi Bapak Ibu, silahkan mengikuti seri webinar ke-5-5-nya sehingga kita punya pemahaman yang lebih mendalam lagi tentang kurikulum Merdeka ini. Oh ini, Bu Wina ya, masih ini ada dari Bu Wina. Bu, punya aku dong satu lagi. Aduh, sebentar ya Bu Wina tadi kayaknya menulis di kolom chat. Ya, gimana Bu Pipit? Satu lagi Bu Pipit dari Bu Wina. Beliau sudah menulis sih sebenarnya dari tadi. Boleh Ibu, jika boleh masih ya? ada Okay. waktunya. Ya, oke. Ya, saya bacakan pertanyaannya. What are the challenges faced by the teachers in implementing differentiated instruction in teaching English? What should we do as teachers? Nah, begitu. Silakan Bu Pipit menjawab dengan singkat. Ya, baik. Oke, Ibu Wina, terima kasih ya atas jawabannya, challenges ya. Pasti kalau kita ada sesinya lebih lama lagi, pasti guru-guru di sini, Bapak Ibu semua pasti akan share ya, curhat, challenges-nya banyak sekali gitu ya. Tapi kalau misalnya yang saya pribadi ini jawabannya, time pasti, time. Kemudian lebih kepada sarana prasarana di sekolah. Kalau saya ini refer kembali ke pengalaman sekolah sekarang, kampus sekarang dan sekolah yang dulu, kadang sarana prasarana juga tidak ada. Misalnya saya ingin
ngeprint worksheet yang lucu-lucu seperti itu yang dilaminasi, kita nggak punya laminatornya begitu ya. Kadang mau ngeprint juga terebutan printernya, mau fotokopi harus nyuruh OB dulu dan lain sebagainya. Jadi lebih ke time. Kadang kita, kalau saya pribadi untuk menyiapkan satu kali ngajar satu mata kuliah itu 4 jam belajarnya, dan itu tuh kadang tidak bisa untuk diferensiasi, benar-benar diferensiasi semua kebutuhan siswa tercater, tidak, jadi lebih ke situ barangkali. Kemudian juga kalau di sekolah mungkin administrasi, jadi saya sudah pernah mengalami, waduh repot sekali membuat administrasi di sekolah itu begitu ya, RPP-nya, kemudian dan lain-lainnya yang banyak sekali. Itu juga kalau bagi saya pribadi itu menjadi challenge untuk melakukan diferensiasi, karena ketika melakukan diferensiasi ini seperti tadi di layar yang pernah saya share, proaktif seperti itu, dan arti proaktif ini tuh luas sekali. Jadi kita harus aware dengan sesuatu, ngecek ini, ngecek itu, bikin ini, bikin itu, seperti itu. Jadi lesson plan di sekolah, tapi takut saya mengatakan ini lesson plan di sekolah yang wajib, administrasi yang wajib, mungkin itu menjadi challenge tersendiri bagi kita guru-guru, bagi kita semua untuk melakukan diferensiasi. Mungkin diferensiasinya tidak seideal yang seharusnya ya kita coba seperti itu, karena diferensiasi di sini lebih kepada eksperimen. Kita mencoba melakukan lagi sepanjang kita mengajar, seperti itu. Ya lebih ke lesson plan, karena bagi saya pribadi lesson plan yang wajib dan administratif itu yang lebih pentingnya bagi saya pribadi lesson planningnya, proses planningnya, bukan lesson plan-nya yang dikumpulkan ke sekolah seperti itu. Dan itu barangkali bisa menjadi ya challenge seperti itu. Saya pernah melihat postingan ini ya, seperti reels di Instagram, guru-guru di luar negeri ditanya bagaimana Anda membuat RPP atau tidak, jawabannya ternyata rata-rata tidak, tetapi saya lihat kelasnya kreatif-kreatif seperti itu. Jadi mungkin bagaimana caranya kita bisa tetap memenuhi administrasi di sekolah, tetapi bisa juga melakukan diferensiasi. Nah itu mungkin yang perlu rekonsiliasikan di kurikulum kita barangkali ya, di sekolah kita atau di pembelajaran kita. Begitu barangkali Ibu Wita, Ibu Marjeni juga. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab keresahannya Bu Wina tadi ya, Bu Pipit. Baik, Bapak Ibu semuanya, inilah akhir dari perjumpaan kita kali ini pada webinar pertama. Seperti yang disampaikan Bu Pipit tadi, sebenarnya banyak sekali yang bisa kita bagi di sini, yang perlu kita share, kita diskusikan bersama. Banyak sekali part-part yang perlu kita bahas, tapi mungkin karena keterbatasan waktu. Tapi no worries Bapak Ibu, masih ada webinar kedua, 3, 4, 5, dan seterusnya di samping training of trainersnya, TOT-nya. Jadi stay tune di sini Bapak Ibu, silakan diikuti. Terima kasih atas kehadirannya. Saya juga melihat banyak sekali di sini, ada Pak Hadi juga, ada Bunda Ati juga ya, ada Bu Kris, Pak Elan, ada Ibu Yeyet, ada Ibu Hesti, dan sebagainya, banyak sekali teman-teman yang hadir. Alhamdulillah ya Bu Pipit, terima kasih banyak atas paparan bermanfaatnya bagi kita tentang differentiated instruction di kelas pembelajaran bahasa Inggris kita masing-masing nantinya. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup acara kita foto-foto dulu ya Bapak Ibu. Alhamdulillah kita punya 166 partisipan, luar biasa nih Bu Pipit, banyak sekali teman-teman yang ingin belajar bersama di sore hari ini. Oke, baik Bapak Ibu, kita lihat di slide pertama dulu, atau tadi sudah difoto ya sama Pak Dadan ya? Masih belum ya? Dan saya belum ya Pak Dadan? Belum. Oke. Ya, oke, silakan Bapak Ibu boleh dibuka kameranya dan jangan lupa mengisi daftar hadir, dan juga ada file yang dibagi oleh Pak Dadan tadi. Ya, silakan dibuka kamera Bapak Ibu. Udah ada Ibu Ismi, Ibu Nisa, banyak sekali. Di slide pertama Pak Dadan. Iya, boleh memberikan senyum termanisnya, your cutie smile Bapak Ibu. PowerPoint kita bagi di WA
English Club dan IKM ya Ibu Bapak. Oh ya, oke. Ibu Jenny masih memfoto? Iya Pak Dadan. Oke, saya bantu sebagian juga ya Bu ya. Ya, oke, baik. Oke, Ibu Bapak senyumnya boleh ditahan dulu nih sore-sore. Silakan. Oke, terima kasih sudah menyalakan videonya. Iya. Di slide kedua juga ada Ibu Nina, ada Ibu Yanti. Halo. Kita lanjut ke slide ketiga ya Bapak Ibu. Slide ketiga. Nah, rata-rata teman-teman menyalakan kameranya nih, luar biasa antusiasnya Pak Dadan. Oke, alhamdulillah. Ada 7 slide ya Pak Dadan? Ya. Ya. Oke, saya sudah sampai di slide ketiga. Saya mundur ke belakang ya Bu ya, saya di 7 dulu. Oke, baik. Nanti kita ketemu di 4 nih kayaknya Pak Dadan. Siap. Iya. Masih ada teman kita yang mau masuk, mau bergabung di detik-detik terakhir Pak Dadan. Tampaknya sudah ya Bu Jenny ya? Ya, udah, alhamdulillah sudah. Oke. Ya. Silakan. Ya. Ya, oke. Baiklah Bapak Ibu semuanya, demikian akhir dari webinar seri pertama kita Padi Project ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Pipit. Terima kasih banyak atas antusiasmenya, terima kasih atas atensinya. Makasih juga ilmunya Bu Pipit, sampai ketemu lagi di webinar Senin depan ya Pak Dadan kalau begitu ya, di sesi kedua ya. Oke, tetap bergabung bersama kami di sini Kelas Kreatif Indonesia bekerja sama dengan British Council. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Pipit, Bu Jenny. Terima kasih. Terima kasih Pak Sama-sama Pak Dadan, Bu Dadan. Jenny. Ya.